Selamat pagi kawan, salam jambu. Topik hari ini adalah tips menanam bibit jambu air, madu deli hijau, madu merah, king rose apple dalam pot. Nah, hari ini adalah aplikasi pupuk agar bagaimana bibit tanaman yang masih kecil agar bisa tumbuh dengan baik. Nah, di sini 1 minggu sebelum melakukan pencangkokan, itu kita lakukan penyemprotan pupuk dominan P dan K agar supaya segera muncul akar. Akibatnya, 1 bulan kemudian setelah dicangkok, dia muncul akar dan diikuti muncul bunga. Bahkan jika dibiarkan 1 bulan berikutnya, 2 bulan berikutnya, bisa turun cangkok dan panen buah siap dikonsumsi. Tetapi efeknya, akibatnya, pertumbuhan tangkai, batang tidak yang kita harapkan. Ya, jadi seperti begini, cangkok muncul bunga, itu bunga harus dirontokkan agar nutrisi yang diambil dari akar serabut itu bisa fokus ada di pertumbuhan batang agar supaya kokoh, memunculkan cabang yang baik, agar kita bisa membentuk tajuk yang baik, muncul daun yang baik pula. Nah, caranya setelah turun cangkok, kita pindah ke dalam polybag, kita mendapatkan bibit polybag yang seukuran kecil, kemudian kita pindah ke tanam di dalam pot. Dengan media tanam, rumusnya adalah 1, 2, 3. 1 bagian tanah, 2 bagian kompos, dan 3 bagian terdiri dari sekam dan kokopit. Kemudian di atasnya, topengnya, itu adalah pupuk kandang. Atau secara berlapis, setiap kita melakukan mengisi pot dengan media tanam setinggi 10 cm, kita taburi pupuk kandang dan seterusnya sampai di atasnya. Nah, begitu kita pindah di dalam pot, 1 bulan kemudian atau 1 minggu 2 minggu kemudian, kita intensif melakukan penyemprotan saja dengan kandungan pupuk dominan N plus unsur mikro. Itu adalah selama kurun waktu 3 bulan, ya, agar supaya fokus ada di pertumbuhan tunas yang baru, memunculkan tangkai ranting yang baik, ya, dan kemudian kita bisa membentuk tajuk yang baik. Nah, pada periode yang kedua, setelah bulan ketiga memasuki bulan keempat, kita melakukan penyemprotan pupuk dominan P dan K saja, plus unsur mikronya. Saya menggunakan itu, penyemprotan, seperti bibit ukuran ini, maka tujuannya adalah akarnya itu karena masih sedikit kecil, karena akarnya serabut. Ya, tetapi semua dilakukan penyemprotan saja. Ya, efeknya jika kita melakukan bulan keempat sampai bulan keenam penyemprotan pupuk dominan P dan K, apa yang terjadi? Dia biasanya akan muncul bunga. Nah, itu adalah kewajiban kita tetap menjadi raja tega untuk melakukan perontokan semua bunga agar supaya nutrisi yang kita berikan diambil akar serabut akan tumbuh menghasilkan tangkai yang baik, cabang yang baik, daun yang baik agar kita bisa membentuk tajuk yang baik. Nah, setelah periode ketiga pada bulan ke-7 barulah kita melakukan pengocoran pupuk dominan P dan K atau pupuk dominan K saja. Tujuannya adalah memperbanyak akar, menguatkan akar, kemudian menguatkan batang. Ya. Dan setelah itu boleh dilakukan pengocoran karena akarnya pasti kuat. Jika bunga seperti itu kita pertahankan, ukurannya tidak maksimal, bukan yang sebenarnya, menjadi ukuran kecil, dikenal dengan permen
jambu air. Oke kawan, kita ketemu minggu berikutnya. Salam jambu.